Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Menjalani kehidupan sebagai seorang artis yang pastinya selalu penuh dengan sorotan publik bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Bukan hanya pujian, tapi cacian dan hujatan pun terkadang datang silih berganti dan mau tak mau harus dinikmati. Belum lagi jika sang artis memiliki masalah pribadi yang sulit untuk disembunyikan dari hadapan publik. Terkadang saking beratnya menanggung beban hidup, beberapa artis pernah nekat mengambil keputusan untuk bundir, seolah sudah siap untuk kekal di neraka setelah mereka tiada. Bahkan ada yang pernah berniat bundir di dalam penjara. Untungnya mereka masih diberikan umur yang panjang, sehingga kesempatan untuk bertaubat pun masih dibukakan Tuhan. Inilah 6 artis Indonesia yang pernah berniat untuk bundir. 1. Andika Kangen Band. Ketika namanya sedang naik daun, ada yang menyebut Andika Mahesa atau Andika Kangen Band terkena star syndrome atau sindrom kepopuleran. Maklum saja karena band yang dulu digawanginya, Kangen Band, terbilang sukses berat hanya dalam waktu singkat. Sayang, di tengah sedang menikmati kepopulerannya, Andika Kangen Band malah terseret kasus obat terlarang yang membuatnya harus dijebloskan ke dalam penjara. Awalnya para personil Kangen Band masih mau memaklumi perbuatan Andika, namun kasus yang sama malah terulang lagi. Tak ayal, karir yang sudah susah payah dibangun oleh Andika mendadak anjlok. Ditambah lagi saat itu kondisi rumah tangga Andika juga sedang bermasalah. Andika juga saat itu diketahui telah melanggar kontrak kesepakatan kerja yang berakibat dia dikeluarkan dari band. Merasa frustasi karena tak punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya, Andika pun sempat dikabarkan melakukan percobaan bundir. Namun kejadian tersebut menjadi pengalaman pahit baginya. Kini pelan-pelan Andika Kangen Band mulai membangun karirnya lagi di dunia hiburan. 2. Arumi Bachsin. Pada tahun 2011 silam, di saat karirnya sedang berada di puncak, artis cantik Arumi Bachsin diberitakan kabur dari rumah untuk menghindari kedua orang tuanya, Rudy Bachsin dan Maria Lilian Pes. Awalnya permasalahan tersebut dipicu oleh hubungan asmara antara Arumi Bachsin dan aktor asal Malaysia yang berkarir di Indonesia, Miller Khan. Kedua orang tua Arumi Bachsin tak setuju dan tidak memberikan restu jika putri mereka berpacaran dengan Miller Khan. Saat itu, Arumi Bachsin dikabarkan mengalami depresi hingga akhirnya memilih kabur dan tinggal di rumah singgah di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Bukan hanya itu, yang lebih mengejutkan, saking depresinya, Arumi Bachsin sampai berkali-kali melakukan percobaan bundir. Dia sempat beberapa kali mau bundir, tapi untungnya kini dia dilindungi oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ungkap Dr. Teguh Sudarsono, SIK, SH, MSI, penanggung jawab bidang hukum, diseminasi dan humas LPSK. Menurut Teguh, di usianya yang masih labil itu, Arumi Bachsin mengalami traumatik yang begitu dalam hingga membuat psikisnya terganggu. Dia mengalami traumatik yang sangat hebat sehingga psikisnya terganggu. Bahkan Arumi sampai takut untuk ketemu orang tuanya, ungkap Dr. Teguh lagi pada tahun 2011 silam. 3. Angelina Sondakh. Artis yang pernah berkecimpung di dunia politik, Angelina Sondakh sempat mengalami masa-masa sulit di titik terendahnya pada tahun 2011 hingga 2013 silam. Sang suami Adji Massaid menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan Angelina Sondakh dan anaknya tepat pada tanggal 5 Februari 2011. Adji Massaid dikabarkan sudah tak bernyawa lagi usai melakukan olahraga. Cobaan tak berhenti sampai di situ. Tak lama setelahnya, yakni pada tahun 2012, Angelina Sondakh dikabarkan terlibat kasus korupsi megaproyek Wisma Atlet yang membuatnya harus mendekam dalam penjara. Kala itu, sepanjang tahun 2012 sampai 2013, Angelina Sondakh harus bolak-balik pengadilan dan ditahan di rumah tahanan KPK. Angelina Sondakh harus kembali menerima kenyataan pahit ketika Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntutnya dengan hukuman 12 tahun pidana penjara. Angelina Sondakh yang pada saat itu sudah dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk membacakan nota pembelaan atau pledoinya sendiri. Dalam nota pembelaannya tersebut,
Angelina Sondag sempat membuat pengakuan mengejutkan, di mana ia mengaku sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena sang suami sudah tiada. Saya hampir ingin bundir tak lama setelah suami saya wafat. Beruntung saya masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak, ucap Angelina Sondag sambil berurai air mata. Kabarnya nota pembelaan sebanyak 35 lembar itu ditulis sendiri oleh Angelina Sondag. 4. Sintiara Alona. Artis sekaligus mantan model majalah pria dewasa Sintiara Alona pernah mengalami nasib yang tak mengenakan. Sintiara Alona sempat dijebloskan ke dalam penjara karena kasus pemalsuan paspor. Kejadian pahit yang dialaminya tak cukup sampai di situ, karena Sintiara Alona juga harus pasrah ketika calon suaminya saat itu, yang bernama Albert, memilih untuk membatalkan pernikahan mereka dan berpaling kepada wanita lain, yang membuatnya semakin sakit hati. Padahal menurut Sintiara Alona, Albert sudah berjanji akan menunggunya sampai ia keluar dari penjara. Namun, janji tinggallah janji. Ucapan Albert tak pernah terbukti. Depresi dan putus asa karena permasalahan dalam hidupnya yang terus datang bertubi-tubi, Sintiara Alona mengaku sempat nyaris melakukan bundir ketika dirinya sedang berada di dalam penjara. Aku syok banget karena musibah besar, menjadi narapidana karena pemalsuan paspor. Ditambah lagi orang yang akan menjadi masa depanku ternyata begitu. Makanya hampir gelap mata ingin bundir di penjara, ungkap Sintiara Alona kepada wartawan pada tahun 2013 silam. 5. Yulia Rahman. Tahun 2012 silam merupakan tahun yang begitu berat untuk dijalani oleh artis sekaligus presenter Yulia Rahman. Di tahun tersebut, rumah tangga Yulia Rahman dan pesulap Demian Aditya sedang mengalami goncangan karena adanya perselingkuhan. Hal itulah yang disebut-sebut menjadi asal-muasal rumah tangga Yulia Rahman dan Demian akhirnya kandas. Salah seorang sahabat dekat Yulia Rahman yang bernama Denny mengaku pernah memergoki Demian sedang berada di sebuah apartemen bersama seorang model sekaligus artis cantik berinisial S. Saking kesalnya karena sang suami sudah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Yulia Rahman sampai sempat melakukan tindakan gegabah, yakni mencoba bundir mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam sebuah wawancara, Yulia Rahman mengaku ia memang sempat nekat menyayat pergelangan tangannya sendiri. Setelah nekat melakukan hal itu, Yulia pun langsung tak sadarkan diri dan tiba-tiba ia sudah berada dalam perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Bogor, Jawa Barat. Yulia Rahman juga sempat berbohong ketika ditanya awak media kala itu. Karena tak ingin ketahuan melakukan percobaan bundir dan masalah rumah tangganya terungkap ke publik, Yulia Rahman pun mengaku ia dirawat di rumah sakit tersebut karena menderita penyakit tipes. Setelah berpisah dengan Demian, Yulia Rahman menikah lagi dengan seorang pengusaha bernama Alzipko. Sementara sang mantan suami, Demian Aditya, juga menikah lagi dengan aktris sekaligus model Sarah Wijayanto. 6. Aida Saskia. Penyanyi dangdut Aida Saskia sempat menghebohkan publik ketika dirinya tiba-tiba muncul di tahun 2010 silam dengan membuat pengakuan mengejutkan. Saat itu, di hadapan para awak media, Aida Saskia mengaku sudah melakukan hubungan terlarang dengan kiai besar Zainuddin MZ. Dalam pengakuannya, Aida Saskia juga mengaku telah disepelekan dan disebut sebagai perempuan kampung oleh pihak-pihak yang membela Zainuddin MZ. Yang tak kalah mengejutkan, Aida Saskia terang-terangan mengaku kalau keperawanannya sudah direnggut oleh sang ustadz kondang tersebut. Bahkan saat dirinya merasa sudah sangat terpuruk, Aida Saskia mengaku sempat melakukan percobaan bundir sebanyak 5 kali karena sudah merasa putus asa untuk melanjutkan hidupnya. Saya nggak mau dianggap seperti itu, perempuan kampung yang lemah. Saya memang sempat lemah, malahan saya sempat ingin bundir. Perasaan dan batin saya juga tidak bisa terima bahwa dia selalu ceramah tentang perzinahan, dan dia juga pernah berceramah tentang pelecehan anak di bawah umur. Saya sempat berpikir, kok bisa ya dia ceramah tentang apa yang sudah dia lakukan, dan saya rasa itu tidak pantas didengar oleh seluruh umat, ucap Aida Saskia menumpahkan kekesalannya kala itu.